Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman Hero. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Minggu lalu kita sudah mempelajari mengenai debit. Nah, hari ini kita akan mempelajari mengenai volume dan waktu. Mari disimak ya teman-teman. Yang pertama, mencari volume. Volume diperoleh dari perkalian antara debit dengan waktu yang diperlukan, maka dirumuskan sebagai berikut. V sama dengan D dikali T, dengan keterangan V sama dengan volume, D sama dengan debit, dan T sama dengan waktu. Contoh pertama, Benny mengisi ember dengan air melalui selang selama 40 detik. Debit selang 300 ml per detik. Berapa liter volume air dalam ember tersebut? Berikut penyelesaiannya. Diketahui T atau waktunya 40 detik dan debitnya sama dengan 300 ml per detik. Yang ditanya adalah volume. Mari kita jawab. Dengan rumus V sama dengan D dikali T. Maka 300 dikali 40 sama dengan 12.000 ml. Karena pertanyaannya mencari volume dengan liter, sehingga kita harus merubah mililiter ke liter. Dari mililiter ke liter naik 3 langkah, sehingga dibagi 1000. 12.000 dibagi 1000 sama dengan 12 liter. Jadi, volume dalam ember adalah 12 liter. Contoh kedua, sebuah debit air terjun 5 meter kubik per detik dalam waktu 1 jam. Berapa meter kubik volume air terjun tersebut? Berikut penyelesaiannya. Diketahui T atau waktunya sama dengan 1 jam dan debitnya 5 meter kubik per detik. Nah, karena debitnya menggunakan detik, maka kita harus merubah satuan waktunya menjadi detik juga. 1 jam sama dengan 3.600 detik. Nah, yang ditanya sama dengan volume. Mari kita jawab. Dengan rumus V sama dengan D dikali T. Maka 5 dikali 3.600 sama dengan 18.000 meter kubik. Jadi, volume air terjun tersebut adalah 18.000 meter kubik. Yang kedua, mencari waktu. Waktu yang diperoleh dari perbandingan volume dengan debit, maka dirumuskan sebagai berikut. T sama dengan V per D, dengan keterangan T sama dengan waktu, V sama dengan volume, dan D sama dengan debit. Contoh pertama, Lani ingin mengisi sebuah ember besar dengan air melalui sebuah keran. Debit keran adalah 54 liter per menit. Apabila volume ember 18 liter, berapakah detik waktu yang dibutuhkan? Berikut penyelesaiannya. Yang diketahui, V atau volumenya sama dengan 18 liter dan debitnya sama dengan 54 liter per menit. Yang ditanya adalah waktu. Mari kita jawab. Dengan rumus T sama dengan V dibagi D. Maka 18 liter dibagi 54 liter per menit, sehingga hasilnya adalah 1/3 menit. Nah, karena yang ditanya adalah waktunya dalam bentuk detik, maka kita harus merubah menit ke detik. Karena 1 menit sama dengan 60 detik, maka 1/3 dikali 60 sama dengan 1 kali 60 sama dengan 60. 60 dibagi 3 sama dengan 20 detik. Jadi, waktu yang dibutuhkan adalah 20 detik. Contoh kedua, volume sebuah kolam renang dapat menampung sebanyak 7,2 meter kubik air. Kolam tersebut diisi air dengan debit air yang mengalir sebesar 24 liter per detik. Waktu yang diperlukan untuk mengisi kolam tersebut sampai penuh adalah titik-titik menit. Berikut penyelesaiannya. Diketahui V atau volumenya sama dengan 7,2 meter kubik dan debitnya 24 liter per detik.
Nah, karena debitnya menggunakan liter, maka volume harus kita rubah juga ke dalam liter. Nah, volume bisa juga kita rubah dari meter kubik ke desimeter kubik karena desimeter kubik sama seperti liter. Sehingga dari meter kubik ke desimeter kubik turun satu langkah, maka dikali 1000. 7,2 meter kubik dikali 1000 sama dengan 7.200 desimeter kubik atau 7.200 liter. Yang ditanya adalah waktu. Mari kita jawab. Dengan rumus T sama dengan V dibagi D. Maka 7.200 liter dibagi 24 liter per detik. Maka hasilnya adalah 300 detik. Nah, karena yang ditanya adalah dalam waktu menit, maka kita harus merubah dari detik ke menit. Sehingga 300 dibagi 60 sama dengan 5 menit. Jadi, waktu yang diperlukan untuk mengisi kolam sampai penuh adalah 5 menit. Nah, bagaimana teman-teman? Mudah bukan? Sampai di sini dulu ya pembahasan mengenai volume dan juga waktu. Semoga teman-teman dapat memahaminya dengan baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.